Jangan merasa kita lebih, tapi kita harus merasa kita ini kurang. Jangan merasa kita benar, tapi kita ini harus merasa salah. Di situ kita akan terangkat derajatnya ya. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Kalau ada orang ngomongin sesuatu jelek-jelek di belakang kita, itu alasannya cuma satu. Karena orang itu tidak pernah ada di posisi depan kita. Orang-orang yang ngomong seperti itu nggak akan pernah lebih dari kita. Siapa yang sedang mengalami dijelekin sama temannya atau mungkin sama seseorang, jangan berkecil hati. Karena orang yang menjelekin kamu, jangan-jangan dia sedang menyamakan dirinya dengan Tuhan. Kan hanya Tuhan yang sempurna. Dia lupa kalau dia juga tidak sempurna. Dia punya kekurangan dan dia juga bisa dijelekin oleh orang lain. Ingat loh, ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita. Jadi, jangan saling menjelekin. Karena ukuran yang kita pakai, kita akan terima juga. Mari berdoa sama Tuhan supaya kita penuh damai dan sukacita. Kita urus diri kita perbaiki diri kita supaya kita boleh punya prestasi atau melakukan segala sesuatu lebih hari lebih baik. Biasanya gini, baiknya cuma di awal aja. Biasanya karena butuh sama kita. Tapi setelah mereka nggak merasa butuh lagi sama kita, aslinya kelihatan. Orang bicara apa adanya karena memang nggak ada apa-apanya. Artinya gini, orang tulus nggak punya akal bulus. Mereka ngomong apa adanya karena memang nggak punya motivasi apa-apa. Mereka pengen lihat kita bahagia. Ada yang tanya kepada saya, gimana cara menghadapi penjilat? Kalau menurut saya sih, penjilat jangan dihadapi. Karena penjilat ini pasti akan selalu mencari kesalahan temannya, terus dia lapor sama pemimpin. Atau dia pun tidak terlalu banyak kemampuan, justru karena dia nggak punya kemampuan, dia jadi penjilat. Nah, yang benar adalah bukan kita hadapi dan fokus sama si penjilat ini, tapi kita perbaiki diri kita dengan prestasi yang baik. Time will be the witness. Waktu yang akan membuktikan seorang yang capable sama seorang penjilat. Happy weekend. Orang susah nggak ditolong, giliran orang udah senang diomongin. Kadang-kadang ya, saya nggak habis pikir gini. Waktu orang lagi susah, lagi berjuang, lagi menderita, lu di mana? Nolong enggak? Lah giliran dia udah kaya, dia udah sukses, udah terkenal, diomongin. Orang yang rendah hati itu mau terima teguran, mau mengakui kesalahan dan berubah. Ketika orang menegur kita, ketika orang memberikan masukan, bisa jadi masukan ini negatif, tapi untuk tujuan yang positif. Ada juga orang-orang yang memberikan masukan yang negatif karena mereka iri hati. Kalau masukan itu melemahkan, ya kita nggak perlu dengarkan. Tapi kalau masukan ini untuk mengoreksi kesalahan kita, karena kadang-kadang kita nggak bisa lihat kekurangan kita. Kita butuh orang-orang di sekitar kita untuk kasih tahu kita. Kalau kita nggak bisa belajar menghargai diri kita sendiri, orang lain juga nggak akan bisa menghargai kita. Dan sebaliknya, kalau kita bisa belajar menghargai diri kita sendiri, kita juga nggak akan sembarangan dengan hidup kita. Pergaulanmu menentukan masa depanmu. Kalau ingin punya lingkaran yang berkualitas, upgrade dirimu. Ketika Anda bukan siapa-siapa, masih berada di bawah banget, orang akan ngata-ngatain Anda. Orang akan menertawakan Anda. Bilang, mana bisa, mana mungkin. Anda akan diremehkan, Anda akan direndahkan. Ketika Anda berada di tengah, rata-rata, Anda akan dicuekin. Ketika Anda sukses, apa yang orang akan lakukan terhadap Anda? Anda akan dijulitin, betul ya? Dijulit, dijahatin, dibilang ini mah dia begini dan seterusnya. Tetap aja kan ada orang yang nggak suka, tetap aja ada orang yang benci, yang berkomentar negatif selalu. Siapa yang memandang dirinya buruk, maka dia adalah orang baik. Dan siapa yang memandang dirinya selalu baik, dia adalah orang yang buruk.